Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab. Musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmirin asy-syarafa. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musalla naon teh Nurul Falah, wabil khusus para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, para asatid, para ustadzat yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus Menteri Perhubungan yang ngubungin saya lewat telepon, yaitu Ustadz Qasim. Mudah-mudahan kita doain beliau sehat, panjang umur, sehat badannya, semoga Allah tambahin istiqomahnya. Insya sesepuh kita, tokoh masyarakat, Bapak Lusus, Bapak RW, Bapak RT, dan tak lupa yang sama-sama kita hormati Lurah mana ya? Rawabadak Utara yang diwakili oleh Ibu siapa? Ibu Hilmi, Masya Allah. Beliau masih muda kelihatannya. Iya. Karena saya pakai kacamata hitam, Pak. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur. Amin ya robbal. Bu, masih kuat ini ngaji, masih kuat. Sampai jam berapa kita ngaji? Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam kita kumpul peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kedatangan kita, kumpulnya kita senantiasa Allah curahkan rahmat. Sebab yang namanya kita kumpul datang ke majlis ini, kumpul bukan sembarang Kalau bicara maulid itu kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, anna aslal maulidi alladhi huwa ijtima'un nas. Yang pertama itu sia-sia wae kain teh. Tujuan kita kumpul di tempat ini adalah mencari berkah, mencari ilmu, mencari syafaat, supaya kita nanti termasuk umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Bu, cinta Nabi kita cinta. Bapak cinta sama Nabi. Sebab yang namanya Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwasanya tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Alhamdulillah. Kata Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Adanya Nabi katakan, ya Muhammad, bi fadlillah, dengan fadlnya Allah, ai bi ilmillah, dengan ilmunya Allah. Nih kita bisa ngaji, duduk di majlis taklim karena kita ada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya ibu dapat ilmu, makanya kita ngaji, dapat berkah, makanya kita ngaji, dihapusin dosanya oleh Allah Subhanahu. Kalau orang mau ngaji, duduk di majlis taklim nyari ilmu, kagak bakalan ada ruginya. Betul. Kira-kira ibu ngaji ke sini rugi apa kagak? Syukur kepada Allah, berarti kita dikasih tambahan nikmat. Kenapa saya bilang dikasih tambahan nikmat? Karena yang namanya orang ngaji itu nggak pernah rugi, pasti dapat untung. Kita ngaji kemana-mana, di bulan Maulid ceramah kemana-mana.
Ustadz kita, guru kita Kiai Rizal ceramah kemana-mana, saya pun ceramah kesono kesini, kesini ke situ. Kemarin ceramah di Lampung, waktu itu ceramah di Lampung, waktu itu ceramah di Bekasi dibawain berkat, alhamdulillah. Ceramah di Cirebon, dari Cirebon kita dibawain oleh-oleh kecap Cirebon. Pulang dari Lampung dibawain duren Lampung, dibawain juga tuh dari Sukabumi yang namanya dari Jawa Barat dibawain puyem. Nggak tahu nih saya pulang dari sini dibawain apa, nggak tahu. Badak. Oh iya ya, mentang-mentang rawa badak ini. Di Bandung kita dibawain puyem, bahkan bukan cuma satu bu puyemnya. Puyemnya juga ada namanya, ada teh ririn, ada teh encum, itu mah puyem puan. Bu, ngaji kita datang ke sini dapat berkah, dapat ilmu. Bahkan bukan hanya itu, Bapak Ibu ngaji datang ke sini, apa kata Nabi? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man intaqala liyata'allama ilman, ghufira lahu qabla ayyahtua. Datangnya nih kita ke majlis ini, duduk ngaji, ibu datang ke sini, kata Nabi sebelum kita nyampe ke sini dosa kita sudah diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu. Masya Allah. Bu, ibu kalau punya salah sama laki enak apa kagak? Bu, yang ngejawab bocah, kayaknya bocah ini korban. Bu, ibu pernah salah nggak sama suami? Kira-kira kalau ibu punya salah sama suami enak apa kagak? Kagak, bener Pak. Berat nggak punya salah sama orang? Berat. Jangankan mau minta uang belanja sama suami, ngelihat kumisnya aja kagak enak ngeliat kalau laki lagi marah. Jangankan dapat ilmu, ada yang nggak ada Nabi Muhammad aja kita kagak bakalan ada. Bener betul. Laulaka ma khalaqtu hadal aflak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, maka kita juga nggak ada. Betul? Mumun kagak ada, Juleha nggak ada, Maisaroh, Junaid, Fatimah, Encum, Ujang, ayah Ujang ayah. Roman-romannya Ujang ini orang Sunda. Loba orang Sunda loba di dia. Seur. Tapi kalau ibu datang ke suami, abang maafin neng ya, neng ngaku salah, saya ngaku salah kemarin pergi ke majlis talim kagak ngomong-ngomong. Wih pak, cakep nggak bini kita kalau pergi ke majlis talim, cakep nggak? Tuh lihat mak-mak kita mah di mana-mana ngaji, di mana-mana. Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo ngaji, Kamis Jumat ngaji, Sabtu juga Minggu juga ikutan ngaji. Ustadz saya emang nggak pernah ngelarang bini kita ngaji, saban hari juga baik, bagian biarin nggak apa-apa. Cuman saya emang kesel Ustadz sama bini kita. Emang kenapa keselnya bang? Jangan dilarang kalau bininya pergi ngaji. Saya emang nggak ngelarang Ustadz, cuman nggak tahu dia di majlis salim ngaji apaan. Emang kenapa? Abis setiap mau ngaji dia marah-marah mulu sama kita. Songong kagak hilang-hilang, ngaji mengaji tapi kelakuan sama suami masih songong. Aya nu kitu. Tah eta nih bang euy, Bang Ujang kayaknya korban. Bagaimana nggak songong itu istri mau ngaji aja mentang-mentang musim hujan. Bang Ujang, Bapak naon? Yuk neng mau ngaji ke pengajian musola Nurul Falah. Awas ya Pak, tunggu di rumah, bentar lagi mau hujan. Asban, gue mau berangkat pengajian, lu diem ngejedok di rumah, gue mau ngaji, nanti jemuran angkat, bentar lagi mau hujan. Waduh, suaminya digituin. Naudhu. Bu, yang model kayak gitu mah malaikat ngelaknat. Naudhu. Makanya buru-buru, ibu minta maaf sama suami, abang maafin neng ya, minta ridhonya, neng mau ngaji ke majlis taklim. Nih nanti malam mau ada acara
acara maulid, ayo ngaji bareng-bareng, ngaji cium tangan, cium tangan kalau bisa sama laki bolak-balik, wah lu sama kiai cium tangan bolak-balik, sama Habib cium tangan sama bolak-balik, sama orang tua sama laki cium tangan pakai di pipi. Nggak tahu ajaran siapa nih cium tangan di pipi, kadang-kadang di jidat. Yang namanya cium tangan bainal fammi wal anfi, antara mulut sama hidung cium tangan begini bolak-balik. Itu sunnahnya. Ini mah zaman sekarang emak-emak cium tangan nggak tahu romanya emang korban TikTok, cium tangan di jidat, cium tangan di pipi, ilokan itu. Nah, untuk datangnya kita ke majlis taklim ibu sebelum melangkah, dosa-dosa ibu dihapus oleh Allah Subhanahu, dosa bapak-bapak dihapus oleh Allah Subhanahu. Kalau udah dimaafin mah enak kagak? Enteng kagak? Enteng. Makanya ibu-ibu bapak-bapak ngaji ke sini mah hawanya datangnya enteng gak ke sini? Enteng. Udah enteng. Ustaz kagak bawa apa-apaan kita mah. Datang ke sini ibu datangnya enteng. Kenapa enteng? Karena sebelum merangkak dosa-dosa kita nih, dosa-dosa kecilnya dihapus-hapusin oleh Allah Subhanahu wa taala. Man intaqala liyata'allama ilman, ghufira lahu qabla ayyatwa. Masya Allah, berangkat dia ngelangkahnya enak. Alhamdulillah, enteng. Nih calon penghuni surga semua. Amin. Dari tampangnya udah kelihatan. Amin. Tampangnya doang. Woi, Bu, nyampe ke sini dosa kita dihapus oleh Allah. Ustadz, dosa kita kan banyak nih, dipretelin dosa kita, dipretelin, dihapusin. Dosa yang mana? Dosa yang gede? Ya paling kagak dosa-dosa kecil kita. Iya Ustadz, dosa kecil kita banyak sama suami mah. Dosa-dosa kecil yang mana Ustadz? Sama Bu, kita juga nggak dikasih tahu dosa kecil yang mana. Benar? Untungnya kagak dikasih tahu. Segini aja nggak dikasih tahu dosa kecil yang mana. Yang datang rame. Alhamdulillah. Apalagi yang datang banyakan ibu-ibu, bapak-bapak juga ada. Cuman seneng kalau pengajian tuh tanya kiai di mana-mana, kalau ceramah di depan ibu-ibu paling enak, paling seger. Diajak ketawa dikit, mama gitu. Dibandingin bapak-bapak, ibu-ibu di majlis taklim diundang 10 majlis, yang datang 100. Alhamdulillah. Satu majlis datang 10 orang, satu majlis datang 10 orang, 10 majlis yang datang 100. Cuman ibu-ibu mah kolok sama makanan. Makanya kalau ngundang ibu-ibu Pak, konsumsinya kudu gedean, kudu banyakan. Insya. Kalau ngundang bapak-bapak 10 majlis, ya udah datang 10. Yang ngompong, yang tua, yang aki-aki, ngajinya juga sambil nyender, ambil rebahan. Awet dia sama makanan diundang juga tuh. Ibu-ibu mah tahu kemana makanannya. Jadi simpen, dimasukin ke tas. Jadi ngajinya enteng, pulang-pulang nenteng. Banding bapak-bapak ngaji di bawah ngaji, masya Allah kue tuh masih awet, itu kue tuh lihat tuh masih awet. Bapak-bapak bingung kita. Gak, kata bapak-bapak, kenapa awet? Tenang, tat, nunggu temen gua meleng sebelah. Meleng dikit, masukin ke kopea. Ntar periksa pulangnya masing-masing kopea tuh. Maka kata Rasul, datang kita enteng, dihapus dosa-dosanya oleh Allah. Nyampe sini Bu, umatnya Nabi Muhammad ketika dosanya sudah dihapus oleh Allah, nyampe di sini Allah kasih rahmat, Allah tambahin nikmatnya oleh Allah. Makanya orang yang ngaji dia bersyukur kepada nikmat Allah, Allah tambahin nikmatnya. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidan wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kata Allah, kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dikasih nikmat, nikmatnya dipakai buat ibadah, dikasih mata-matanya dipakai buat ngaji, dikasih mulut, mulutnya dipakai buat ngaji, dikasih kuping, kupingnya dengerin pengajian, dikasih tangan, tangannya nggak lupa beramal, dikasih kaki, kakinya sehat, datang dia ke majlis taklim. Kata Allah, itu namanya syukur nikmat. Sampai sini Bapak Ibu semua syukur nikmat, maka pasti
ngaji Allah tambahin, la azidannakum, pasti akan aku tambahkan nikmat sehatmu. Datang ke majelis taklim pasti akan aku tambahkan. Alhamdulillah. Benar gak Bu? Mana buktinya Ustaz? Ibu datang tadi ngomongnya enteng, nggak bawa apa-apaan. Nyampe sini belum pulang, baru datang celek udah disediain kue. Tambahan nikmat bukan? Tambahan nikmat bukan? Nyampe ke sini udah disambut, dikasih air, ustadznya dikasih kopi, ustadznya dikasih rokok. Itu baru datangnya, belum pulang. Ibu dengar pengajian, dapat ilmu dari guru-guru kita. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamussu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min udki alfi raqabah. Nyampe datang ke majlis taklim, duduknya kita walaupun sebentar, nggak bawa pulpen, kagak nyatet acan, pahalanya masih gede, lebih besar ketimbang kita bersedekah di jalan Allah. Alhamdulillah. Bu, jadi ngaji ini pahalanya lebih gede ketimbang sedekah. Saya mau tanya, ibu di sini acara maulidan pada nyumbang apa kagak? Yang nyumbang yang kagak. Nggak apa-apa Ustadz, nggak nyumbang juga. Yang penting ibu dapat nyampe ke sini, datang ngaji, alhamdulillah dikasih tambahin nikmat. Ngajinya walaupun ibu nggak nyatet, walaupun nggak bawa pulpen, ngajinya cuma ngaji kuping doang, alias jiping, ngaji kuping. Malah kadang-kadang yang udah sepuh, yang udah tua, uratnya yang udah pada asem, dia nyender, akhirnya jider, ngaji sambil nyender. Kadang-kadang saking husuknya dengar pengajian sampai ngiler, alias jiler, ngaji sampai ngiler. Udah nyampe ke sini mah tetap ngoyang, ngajinya sambil nyender, ngajinya cuma dengerin doang, bahkan ngajinya sambil tidur-tiduran, sambil matanya merem, tetap dapat pahala. Makanya Bu, ngaji mah kagak rugi. Ibu punya anak, Ustadz, saya mau ngaji juga. Gimana? Ini malah bocah, sama bocah juga ribet. Anak masih nyusu. Nggak apa-apa, Mak. Bawa ke pengajian tuh bocah. Anak saya mau petakilan, Ustadz, nggak apa-apa, bawa ke pengajian. Daripada ditinggal di rumah dewekan tuh bocah nggak tahu kemana. Bawa ke majelis taklim sambil ngaji. Lah Ustadz, nanti anak saya nyusul gimana? Datang pindah ke belakang ibu. Suaminya gurunya lagi ngajar, anak ibu pengen nyusu, bawa ke belakang, pindahin. Awas jangan di depan Ustadz. Buka sleting, susuin, tetein, kenyol. Selesai. Sebelah kiri habis, sebelah kanan bawa sebelah kiri sambil solawatan. Mohon lagi solawatan, anaknya sambil nyusu dengerin pengajian. Sallallahu ala Muhammad. Apalagi seneng-senengnya lagi solawatan, emaknya teriak Sallallahu alaihi wasallam. Aduh, kenaon deh. Kenapa ibu? Nggak taunya kegigit. Ibu datang ke sini dihapus dosanya oleh Allah, nyampe di sini Allah turunin rahmat, akhirnya ibu dapat ilmu, pulang akhirnya dapat berkah, berkat. Nyampe sini ibu datang perginya enteng, kagak bawa apa-apaan, dihapus dosanya oleh Allah, akhirnya pulang ngaji nenteng, datangnya enteng, pulangnya segitu. Ngaji mabu, datangnya enteng, pulangnya datang ngaji, datangnya enteng, pulangnya nenteng. Apa ibu? Berkah. Ya Allah, berkat. Emang kesini pulang buat dibawain berkat? Kalau pulang dibawain berkat, ngaji di sini ada berkatnya? Ada. Ustadznya juga dibawain berkat. Makanya orang NU mah bikin maulid dan bikin rajaban gitu. Kalau ngaji datangnya enteng, gak bawa apa-apaan, pulang simbolnya berkat. Parcel. Tanya Kiai Rizal, ceramah kemana-mana, insya Allah tuh rumahnya udah penuh sama berkat.
Di rumah kulkas apa yang nggak bisa ditutup? Banyakan parcel, bukan. Bu, makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diciptakan, diangkat menjadi nabi dan rasul. Tujuannya adalah rahmatan lil alamin. Ini dikit lagi nih. Ini ngaji sampai jam 12 ya, nggak usah lama-lama, atau paling lebih jam 1. Rahmatan lil alamin. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat. Apa sih yang disebut dengan rahmat? Rahmat itu kata ulama riqatun fil qalbi taqtadil in'am wal ihsan. Yang namanya rahmat itu kalau kita baca bismillah, di situ ada rahman, di situ ada rahim, dikumpulin jadi satu rahman dan rahim yang disebutlah dengan rahmat. Bu, rahmat itu adalah rahman dan rahimnya Allah. Makanya kenapa orang yang beriman nih, kita nih yang diharapkan dari Allah adalah rahmat. Apa sih rahmat? Sok ibu ketika baca bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha. Jadi kita Bu sebagai umatnya Nabi Muhammad, sebagai orang yang beriman yang minta kita rahmat. Apa rahmat kita? Bukan hanya minta dikasih, tapi juga disayang. Kita bukan cuman hanya pengen dikasih, tapi disayang. Itu rahmat. Sebab kalau bicara rahman, banyak yang dikasih sama Allah, tapi juga Allah nggak sayang sama orang tersebut. Kenapa nggak disayang sama Allah? Artinya dikasih mah dikasih, tapi Allah nggak ridho dengan pemberiannya. Kenapa nggak ridho? Karena dikasih, tapi dia tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu. Dikasih mah dikasih, tapi dia nggak berkah. Dikasih mah dikasih, tapi dia selalu kurang. Makalah itu yang disebut dengan istidrat. Sekarang ibu, di dunia ini Allah memiliki sifat rahman. Rahman itu artinya Allah memberikan nikmat di dunia kepada siapapun yang Allah kehendaki. Bismillahi kalawan nyebat dengan Allah Ar-Rahmani, sifati Allah kang maparing nikmat gede ing dalam dunia. Jadi Allah memberikan nikmat di alam dunia kepada siapapun yang Allah kehendaki tanpa pilih kasih. Nggak peduli dia yang rajin sholat atau juga yang nggak pernah sholat. Bu, ada nggak orang kaya yang jabatannya tinggi tapi nggak pernah sholat? Ayah itu. Ada nggak orang yang duitnya loba, rumahnya cakep, bertingkat, rumahnya gedong, tapi nggak taat sama Allah, nggak sholat? Ada? Sementara kita yang rajin sholat subuh, nggak ketinggalan sholat duha juga sholat, sholat maghrib isya juga 5 waktu sholat, tapi rumahnya masih ngontrak. Ayah. Kalau begitu salah siapa? Apakah salah sholat kita, ibadah kita, atau salah orang yang nggak sholat tapi kaya? Nggak ada yang salah kalau kayak gitu. Orang kaya nggak sholat, Allah kasih. Kita makanya jangan iri sama yang model begitu. Biarin dia kaya di dunia, tapi kita nggak pengen hanya kaya di dunia, nggak hanya ingin dikasih oleh Allah, tapi kita juga mohon ridhonya Allah. Ya Allah, ketika Engkau memberikan aku nikmat, maka mohon Engkau berikan ridho terhadap apa yang Engkau berikan kepada kita. Alhamdulillah. Makanya Bu, nanti kita menih di dunia punten-punten, walaupun di dunia kita enggak hidupnya hanya sederhana, bahkan rumahnya ngontraknya juga RSSSSSS. Tahu RSSSS? Rumah sangat sederhana sekali, semennya satu selonjor saja susah. Tapi kita istiqomah ibadah, taat kepada Allah, maka Allah memberikan nikmat kepada kita itu dengan ridhonya, dikasih juga disayang. Tapi ada orang yang kaya, dunianya hebat, rumahnya megah, jabatannya tinggi, walaupun dia tidak taat kepada Allah, maaf, dia hanya kaya di dunia, tapi di akhirat nggak mendapatkan apa-apa. Na'udzu. Sementara ibu pengen kaya di dunia apa pengen kaya di sorga, Bu? Ibu pengen kaya di dunia apa di sorga, Pak? Dua-duanya. Pengen Rahman apa Rahim? Pengen Rahman apa Rahim? Atuh nggak bolehnya pengen Bang Rahman Bang Rahim, gimana sih? Ibu mah satu aja. Kalau laki-laki boleh dua, boleh Neng Rohimah, boleh Neng Rohmah, boleh nggak dua-duanya? Boleh.
boleh. Kalau perempuan boleh nggak? Rohman boleh, rohim boleh. Pengen dua-duanya, boleh nggak? Agak boleh. Atuh Ustaz bagaimana? Saya pengen juga kaya di dunia, kaya juga di akhirat. Gampang ibu. Yang kita minta dari Allah, yang kita mohon dari Allah adalah rahmat, kasih dan sayang. Makanya bu, kita pengennya rahmat, kasih dan sayang. Jangan sampai Allah ngasih nikmat tapi Allah nggak ridho dengan nikmatnya. Jangan sampai kita dapat rezeki tapi Allah nggak ridho dengan rezekinya. Jangan sampai ibu dikasih duit sama suami tapi suami nggak ridho dengan pemberiannya. Na'udhu. Ibu pernah nggak dikasih duit lakinya sambil marah-marah? Pernah nggak ibu dikasih duit sama suami tapi suami sambil marah-marah? Ibu sakit hati nggak saya tanya? Ibu dikasih duit sama suami tapi suami ngasih duitnya sambil dilempar ke muka ibu. Marah bu? Sakit hati nggak digituin sama suami? Diinjak-injak harga diri ibu sama suami. Apa kata suami? Makan tak duit, habisin, lebok dia. Dilemparin ke muka ibu. Sakit hati nggak ibu digituin? Nangis nggak? Dilemparin uang segepok, 1 juta, 2 juta, 3 juta, dilemparin ke muka ibu, makan tuh duit, awas minta lagi. Saya yakin ibu sebagai wanita soleha nangis digituin, direndahkan harga diri ibu. Betul bu? Diambil gak duitnya? Bu, ibu dikasih duit sama suami, suaminya sambil marah-marah, suaminya nggak ikhlas, dilemparin ke muka ibu, dilemparin duit segepok ke muka ibu. Apa kata suaminya? Makan tuh duit, awas lu minta-minta lagi. Bentar-bentar duit, bentar-bentar duit, kesel gue, diambil duit segepok dari ATM, dilemparin ke muka ibu, makan tuh duit. Saya yakin ibu di sini orang soleha, sakit hati, nangis digituin, walaupun dilemparin duit segepok. Betul bu? Diambil gak duitnya? Diambil. Emang di sini matre di sini. Katanya nggak ridho tapi diambil juga, nggak apa-apa lah Ustadz, biarin laki kita marah-marah, yang penting yang penting, yang nggak apa-apa Ustadz, laki gue ngasihnya juga nggak ridho, yang penting mah urusannya emang sama orang sih orang lontar. Alhamdulillah. Dah ya bu, jadi Rahman dan Rahim, rahmatnya Allah, kita bukan hanya ingin dikasih tapi juga ingin disayang. Makanya kita ngaji aja, sholat aja, ibadah aja, mengabdi kepada suami, mengabdi saja. Maka ketika ibu mengabdi kepada suami, ibu nggak diperintah, ibu laksanakan. Ibu nggak disuruh masak, ibu masak. Ibu nggak disuruh nyuci baju, ibu nyuci baju. Apa kata suami? Masya Allah mah, soleha banget dirimu. Tidak ada lagi wanita satu-satunya di dunia ini, hanya engkau yang paling soleha, hanya engkau yang paling kucinta. Kamu nggak disuruh masak tapi mau masak, kamu nggak disuruh nyuci baju tapi mau nyuci baju, kamu nggak disuruh ngepel tapi pengen ngepel. Nih mah duit 5M, habisin ya sebulan. Seneng gak ibu digituin? Seneng gak bu digituin? Dikasih duit tapi suaminya sayang, nggak banyak-banyak, 5 miliar. Seneng gak bu? Seneng gak? Seneng ya, mimpi kayak gitu mah. Dah, ada satu lagi Kiai. Cukup ini saja dari saya. Insya Allah yang sedikit ini bermanfaat buat kita. Amin ya robbal. Intinya tadi Bapak Ibu semua ngaji di sini, dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita nggak tahu dosa yang mana, yang penting adab ibadah yang hanya bisa dihapus. Hanya ada dosa yang hanya bisa dihapus oleh gara-gara ngaji. Insya Allah nih semua dosa-dosa ibu, dosa orang sendiri dihapus oleh Allah. Emak yang lagi duduk situ lagi ngaji dihapus dosanya oleh Allah. Bapak yang lagi ngaji di sini dihapus dosanya oleh Allah. Dicabut-cabutin. Malaikat diperintahkan oleh Allah nyabut-nyabutin dosa. Dosanya udah dikumpulin sama malaikat, dibuang. Dibuang kemana? Dibuang ke lautan. Tapi lautan nggak mau nerima, kata lautan, jangan dibuang ke sini, nanti lautnya keruh. Akhirnya dibuang ke gunung, kata gunung juga nggak mau nerima, jangan dibuang ke gunung, nanti takut gunungnya meletus. Dibuang ke hutan juga nggak mau, takut kebakaran. Akhirnya malaikat bingung, dibuang ke sini, dibuang ke situ, nggak bisa. Apa kata Allah? Malaikat, buang ini dosa-dosanya kepada orang sini yang ngajinya pulang duluan, padahal acara belum kelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.